mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Kita mau sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Kami akukan Engkau Bapa. Hanya bagimu segala kemuliaan. Bagimu Tuhan. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembah Tuhan. Hanya Dia, hanya
yang kekal, yang ada sebelum segala sesuatu ada. Allah yang berkuasa atas surga dan bumi. Engkau layak menerima sembah dan puji kami. Dan biarlah di kesempatan yang indah ini kami belajar untuk memberi yang terbaik di hadapan-Mu, melalui puji, sembah, dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan terlebih ibadah yang akan kami lakukan pagi hari ini, kami rindu ibadah yang juga yang terbaik kami berikan di hadapan-Mu, sebagai persembahan syukur kami, sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa Engkau layak menerima semuanya. Kami juga percayakan ibadah ini dari awal sampai akhirnya Engkau memberkati, dan biarlah setiap acara yang kami persiapkan juga berada dalam berkat-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu, menikmati sukacita bersama dengan-Mu. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Pujikan lambaikan tangan bersama. Shalom, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Kita ada di rumah Tuhan. Mari mau bersama-sama memuji Dia, agungkan Dia. Tiada yang mustahil. Yes. Bersama-sama ya. Oh yeah. Oh
menikmati firman Allah. Sungguh tidak ada satupun yang bisa menghentikan saya dan saudara untuk mengucap syukur. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Allah, menyembah Allah. Mari buka hati untuk terima jemaahnya. Haleluya Yesus. Oh, kalau kita boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Jesus. Oh, Yesus. Haleluya. Boleh katakan bersama di dalam Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di antarmu. Menyerahkan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, oh yes, dalam naunganmu. Oh, buka hati untuk jamahanmu, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di antarmu. Menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja, sehingga dengan kesiapan hati dan pikiran kami, maka Engkau memberkati, sehingga firman-Mu menjadi tuntunan di dalam hidup kami, menguatkan kami, mengubah hidup kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi ini.
di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang indah ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sekalipun dari pagi Tuhan berkati kita dengan hujan, namun hujan tidak menjadi penghalang untuk kita beribadah kepada-Nya. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Anugerah yang Mengubah. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang kedua. Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfius, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Ayat 15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Anugerah yang mengubah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama Bapak, Ibu, saudara-saudari mengiring Tuhan Yesus, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah mendengar kesaksian dari seorang yang jahat, namun dijamah Tuhan, menerima anugerah, dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan. Mungkin juga Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah mendengar kesaksian-kesaksian dari orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan dan bahkan menentang pekerjaan Tuhan, namun akhirnya dia dijamah Tuhan, menerima anugerah dan melayani Tuhan. Mungkin juga Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah mendengar seorang yang bekerja keras, yang mendapatkan hasil yang besar dari pekerjaannya, dan dia bisa hidup dari apa yang didapatkan, yaitu dari pekerjaannya itu, namun dijamah Tuhan, menerima anugerah, dia meninggalkan pekerjaannya dan dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dan mungkin bagi orang yang tidak merasakan seperti mereka akan bertanya, mengapa? Namun sebenarnya jawabnya adalah sederhana. Karena Tuhanlah yang sudah menjamah hatinya dan memberikan anugerah, dan anugerah dari Tuhan itulah yang mengubah dia. Dari bacaan kita, Matius adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Ia adalah anak Alfius. Matius di sini mewakili orang yang berdosa yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kita tahu siapa Matius, dan Alkitab mencatat bahwa dia adalah pemungut cukai. Dia adalah orang yang berdosa. Dia orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Namun dia mendapatkan anugerah dari Tuhan. Bagi masyarakat umum, dia adalah orang yang seharusnya tidak mendapatkan pengampunan. Tetapi bagi Tuhan, bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang harus diampuni dan harus menerima anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga anugerah itu Tuhan berikan kepada Matius. Kita sekalian yang berkumpul di tempat ini, saya percaya kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah dari Tuhan. Namun perlu bertanya kepada diri kita, apakah anugerah itu sudah mengubah hidup saya dan saudara, atau hidup kita masih biasa-biasa saja? Bagi Matius, sang pemungut cukai itu, anugerah yang Tuhan berikan kepadanya
maka hal itu mengubah hidupnya. Dan dari ayat-ayat yang kita baca tadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Matius mendapatkan ajakan anugerah Kristus. Dan kalau kita kembali lagi baca di ayat yang ke-14 tadi dikatakan demikian. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat 14 di situ, maka seorang Lewi yang adalah Matius, dia sedang sibuk di dalam pekerjaannya. Dia sedang melakukan tugasnya sebagai pemungut pajak. Mungkin dia sedang berada di kantornya saat itu, melakukan tugas pekerjaan yang harus dikerjakan. Ya berarti bahwa dia bukan pengangguran, tetapi dia adalah orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Dia adalah orang yang bekerja keras. Namun dalam situasi seperti itu, Tuhan lewat, Tuhan melihat seorang Matius yang sibuk, dan Tuhan panggil Matius, "Ikutlah aku." Saya percaya ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memanggil orang yang malas-malasan, orang yang nganggur? Memang masyarakat memandang bahwa pekerjaan yang dilakukan Matius bukan pekerjaan yang baik, karena dia hanya seorang pemungut cukai yang sering kali merugikan masyarakat, dan dengan pekerjaannya ini berarti dia juga mengabdikan dirinya kepada pemerintahan Romawi. Dan kita melihat bahwa di dalam kesibukan seperti itu, masyarakat memandang sebagai pekerjaan yang tidak baik. Namun Yesus melihat bahwa dia adalah seorang yang mau bekerja. Dan Tuhan memanggil orang-orang yang mau bekerja. Tentunya Tuhan sendiri memiliki satu pemikiran bahwa ketika Matius yang rajin bekerja ini dipanggil, jadi Yesus hanya melihat dari sudut pandang dia sedang bekerja, rajin bekerja, dipanggil menjadi muridnya, maka Matius ini pasti akan melayani dengan semangat, karena dia bukanlah seorang yang malas. Pekerjaan yang dilakukan oleh Matius, dia sebenarnya dipandang sebagai orang yang terbuang, orang yang berdosa, dipandang sebagai pengkhianat bangsa yang bekerja pada pemerintahan Romawi, dan bahkan dianggap sebagai seorang Lewi yang murtad. Sehingga di pandangan masyarakat sebenarnya dia tidak baik. Namun Yesus melihat bahwa dia adalah orang yang berdosa yang harus diampuni. Sementara masyarakat memandang dia tidak layak untuk diampuni. Dan bahkan Matius ini adalah orang yang terhakimi oleh karena pekerjaannya, oleh karena dosanya, oleh karena kesalahannya. Namun Yesus melihat bahwa dia adalah orang yang harus diampuni. Seringkali di tengah-tengah masyarakat kita hanya melihat orang-orang yang menghakimi sesamanya, hanya melihat kesalahan orang lain, menyalahkan orang lain, dan tidak pernah melihat kesalahan diri sendiri. Dan seringkali kita juga terjebak untuk ikut menghakimi orang lain tanpa kita mau melihat kesalahan diri kita sendiri, tidak mau mengoreksi diri kita sendiri, dan kita merasa bahwa diri kita benar sementara orang lain salah. Persis seperti masyarakat pada zaman Matius waktu itu ketika mereka melihat Matius sebagai seorang berdosa. Namun kita coba belajar dari sudut pandang Yesus. Ketika Yesus melihat orang berdosa, namun justru Yesus mengajak dia, memanggil dia supaya dia menerima anugerah, yang berarti bahwa orang berdosa itu harus diampuni. Jadi luar biasa saya perhatikan Yesus yang memiliki hati yang mau mengampuni. Kita sebagai orang percaya, kita pun harus belajar seperti Yesus, belajar untuk memberikan pengampunan dan melihat orang lain bukan hanya dari sisi kesalahannya, sudut kesalahannya, namun kita coba melihat sebagai seorang pribadi
yang perlu kita hargai sebagai seorang pribadi yang sangat dihargai Tuhan. Matius ini siapa toh? Tetapi Tuhan sangat menghargai dan Tuhan mengampuni dia. Kalau Yesus memanggil Matius, itu tentunya bukan didasarkan atas kebaikan Matius, namun didasarkan atas anugerah. Sebab murid-murid Yesus yang lain yang dipanggil oleh Yesus seperti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Natanael, mereka adalah orang-orang Yahudi yang sungguh-sungguh saleh. Kita bandingkan dengan Matius. Dia seorang Lewi yang menjadi pemungut cukai. Dia seorang yang berdosa. Namun anugerah itu tetap Tuhan berikan kepadanya. Sekalipun dia dianggap sebagai sampah masyarakat, tetapi Tuhan tetap memberikan pengampunan kepada Matius. Dan bahkan Matius di sini menjadi lambang perubahan moral yang sanggup dilakukan oleh Yesus. Sekali lagi saya katakan bahwa Matius menjadi lambang perubahan moral yang sanggup dilakukan oleh Yesus. Matius yang tadinya pikirannya hanya tertuju kepada pekerjaannya, pikirannya hanya tertuju kepada keuntungannya, tidak peduli harus melukai orang lain, tidak peduli harus merugikan orang lain, yang penting dia mendapatkan keuntungan. Namun oleh karena anugerah itulah, maka Tuhan mengubah seorang Matius ini. Dia tidak lagi memikirkan pekerjaannya, dia tidak lagi memikirkan keuntungan, namun dia mau mengikut Yesus, yang berarti meninggalkan segala sesuatu. Jadi saya melihat anugerah yang luar biasa, anugerah yang mengubahkan Matius sehingga dia benar-benar diubahkan. Dan dengan memanggil Matius untuk mengikut dia, maka Yesus menunjukkan bahwa pengampunannya itu besar atas orang yang berdosa. Sobat Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita diperhadapkan dengan pengampunan, artinya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berapa kali kita harus nawar, tetapi Tuhan, dia sudah menyakiti hati saya loh Tuhan. Tetapi Tuhan, dia sudah mengecewakan saya loh Tuhan. Tetapi Tuhan, kata-katanya itu sakit loh Tuhan. Perbuatannya itu sungguh sangat tidak enak loh Tuhan. Dia orang yang sangat merugikan, melukai. Kok saya harus mengampuni? Mungkin kita katakan demikian. Tetapi Yesus mengajarkan kepada saudara-saudara bahwa anugerahnya itu sanggup menyelamatkan orang. Pengampunannya itu luar biasa. Dan bahkan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka jangan berkeras hati untuk tidak mengampuni orang lain. Belajarlah mengampuni. Yesus memanggil Matius untuk mendapatkan anugerah, untuk mendapatkan pengampunannya. Kemudian yang kedua, Matius menanggapi anugerah Kristus. Kalau tadi kita baca di ayat yang ke-14 dalam Markus pasal yang kedua, di situ dikatakan ikutlah aku panggilannya. Kemudian firman Allah mencatat, maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-28, di situ dituliskan demikian, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Kita tadi sudah kenal siapa Lewi. Pemungut cukai, seorang yang mendapatkan keuntungan besar, seorang yang kaya, seorang yang hidupnya kecukupan. Mungkin kita berpikir sulit untuk orang seperti ini dipanggil Tuhan, harus meninggalkan segala sesuatu dan melayani Tuhan. Barangkali itu sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Tetapi kita melihat bahwa seorang Matius yang kaya, ketika dia mendengarkan panggilan itu, firman Allah mencatat dia berdiri. Dan bahkan Lukas mencatat Lewi meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Yang berarti Matius meninggalkan sesuatu dan mengikut Yesus. Dia meninggalkan pekerjaannya yang menguntungkan itu.
Dia meninggalkan pekerjaannya yang mendatangkan hasil yang besar itu, dan dia mengikut Yesus. Kalau hal ini diperhadapkan kepada kita membayangkan, coba kita bayangkan saja diri kita ini sebagai seorang yang kaya. Dari usaha kita hasilnya berlimpah, dari pekerjaan yang kita lakukan, hidup kita ini kecukupan luar biasa dan tidak pernah kekurangan. Tetapi Yesus berjalan di depan kita dan mengatakan, ikutlah aku. Padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang artinya bahwa tempat tinggal juga tidak punya, apalagi tempat tidur yang bagus. Yesus hanya melakukan tugas pekerjaan melayani, mengasihi. Dia berjalan untuk mengasihi orang, mengampuni orang, melayani orang. Tetapi kita yang kaya dipanggil, ikutlah aku. Barangkali kita akan berkali-kali membuat pertimbangan, dan mungkin kita akan tanya-tanya kepada orang, menurut kamu bagaimana? Saya harus ikut Yesus dan harus saya tinggalkan pekerjaan saya. Dan barangkali kita mengambil satu keputusan, enggak usah mengiring Yesus, karena saya dengan apa yang sudah saya kerjakan, apa yang sudah saya dapatkan, kalau itu harus saya tinggalkan. Tetapi kita melihat bagaimana seorang Matius di sini, dia meninggalkan segala sesuatu, yang berarti dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan hasil dari pekerjaannya, dan dia harus mengikut Yesus, harus mengiring Yesus. Dan dengan penuh keberanian dia bangkit, dia berdiri, dia mengikut Yesus. Merelakan segala sesuatu yang harus ditinggalkan. Dan keputusan itu bukan keputusan yang gampang untuk dilakukan, tetapi dia mau melakukan itu. Jadi saya melihat di sini bahwa dia menanggapi anugerah Kristus, sekalipun dia harus meninggalkan hal yang tadinya dianggap penting, itu harus ditinggalkan. Pengiringan kita kepada Yesus, maka kita pun harus meninggalkan sesuatu. Tetapi bukan berarti pekerjaan kita harus kita tinggalkan. Tetapi kalau pekerjaan itu tidak baik, ya tinggalkan. Bukan berarti usaha kita harus ditinggalkan. Tetapi kalau usaha itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya harus ditinggalkan. Harus ada perubahan di dalam hidup saudara-saudara. Harus ada sesuatu yang kita tinggalkan di dalam hidup saudara-saudara ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus. Yang tentunya adalah cara hidup yang tidak benar, itu harus ditinggalkan. Kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu harus ditinggalkan. Dan ketika firman Allah mencatat meninggalkan sesuatu di dalam Lukas tadi, berarti Matius siap meninggalkan pekerjaan yang menguntungkan demi pengiringannya kepada Yesus. Pekerjaan yang menguntungkan itu harus ditinggalkan. Meninggalkan sesuatu itu juga berarti ia siap meninggalkan semua kehidupan kelam, berhenti dari kehidupan berdosa, dan hidup di dalam pertobatan. Maka bagi orang yang menanggapi panggilan itu dan meninggalkan sesuatu, pasti dia juga akan hidup di dalam pertobatan. Ia berani mengambil segala resiko karena keputusannya untuk mengiring Yesus. Kalau kita melihat Injil Markus dan Lukas, ini menyebut Matius itu sebagai Lewi. Dia menuliskan Lewi. Tetapi di Injil Matius menyebutkan Matius itu sebagai pemungut cukai. Sedangkan Injil Matius itu yang menulis Matius sendiri. Yang berarti bahwa dia menyebutkan dirinya sendiri sebagai pemungut cukai. Dia tidak malu mengatakan dirinya sebagai pemungut cukai, yang berarti seorang berdosa, yang berarti pengkhianat bangsa, yang berarti seorang yang keji, menjadi musuh masyarakat karena hidupnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Namun dari situ saya melihat bahwa dengan rendah hati ia mengakui keberadaannya sebagai orang yang tidak layak, yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Orang yang rendah hatilah yang bisa mengakui kesalahannya, yang bisa mengakui dosanya.
Orang yang sombong tidak akan pernah bisa mengakui kesalahan diri sendiri, dan dia akan selalu merasa benar. Namun Matius ini dengan kerendahan hati, dia menyebut dirinya sebagai pemungut cukai, yang berarti menyadari dirinya sebagai orang berdosa yang mendapatkan anugerah. Pengakuan itu juga merupakan sukacita sebab anugerah yang Tuhan berikan, di mana Tuhan sudah memanggil dia untuk mendapatkan keselamatan. Ada sukacita tersendiri atas anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Banyak orang yang dulu hidupnya tidak baik, kemudian dipanggil Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan akhirnya dia tetap berani menceritakan kehidupan yang tidak baik itu karena bangganya bukan karena kehidupan yang tidak baik, bangganya Tuhan masih mengasihi dan mengampuni. Dan rupanya Matius ini punya latar belakang yang tidak baik, tetapi dia bersukacita karena anugerah Tuhan diberikan kepadanya, karena Tuhan menyelamatkan dia, sehingga tidak malu dia menyebut dirinya sebagai pemungut cukai di dalam Injil Matius. Dan itulah yang dirasakan. Anugerah Tuhan itu berlimpah atasnya, keselamatan itu Tuhan berikan kepadanya. Sekalipun dulu dia orang yang tidak berguna, sampah masyarakat, namun kasih karunia itu Tuhan berikan kepadanya. Tanggapan terhadap panggilannya itulah yang mengubah hidup, mengubah paradigmanya, mengubah cara pikirnya, mengubah segala sesuatu yang tidak benar. Ia tidak lagi terikat dengan dosa, keuangan, pekerjaannya, namun dia tinggalkan semua, dia lepaskan semuanya itu dan mengambil satu keputusan untuk mengiringi Yesus dengan sukacita. Amin. Biarlah itu juga yang kita rasakan, kita nikmati dalam hidup saya dan saudara. Anugerah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, biarlah itu mengubah hidup kita, cara pikir kita, sikap perbuatan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Biarlah semua berubah dan kita menjadi manusia yang baru, seperti Matius. Bukan lagi Matius yang hidup dalam dosa, yang terikat dengan keuangan dan pekerjaannya, namun adalah Matius yang sudah melayani Tuhan. Kemudian yang ketiga, Matius menjadi saksi anugerah Kristus. Di ayat yang ke-15 di situ dikatakan, kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Jadi kita melihat di sini dengan sukacita yang besar, Matius pemungut cukai itu menjamu Yesus, menjamu murid-murid Yesus, dan menjamu orang-orang berdosa yang berkumpul pada saat itu. Dan di dalam perjamuan ini kemungkinan karena dia mau bersyukur sebab dia mendapatkan seorang guru yang baru yang sudah memberikan anugerah padanya. Atau mungkin juga itu sebagai tanda perpisahan antara dia dengan sahabat, rekan sekerja yang hidup di dalam dosa, dan dia mau meninggalkan semuanya itu, dia mau mengikut Yesus dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Sehingga kita melihat dia membuat pesta yang luar biasa untuk menjamu Yesus, murid-murid Yesus, dan orang-orang berdosa yang berkumpul di tempat itu. Namun ada hal yang lebih penting dari perjamuan itu, yaitu dia ingin menjadi saksi Kristus. Sebab perjamuan itu terjadi karena dia mendapatkan anugerah dari Tuhan Yesus, dan tentunya dia akan menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Di tengah-tengah para sahabat yang hidup di dalam dosa, di tengah-tengah perkumpulan orang yang belum bertobat, bahkan di situ juga ada orang-orang Farisi, namun dia menyatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus. Karena anugerah yang diterimalah yang akhirnya membuat dia mengakui Yesus sebagai gurunya, dan bahkan dia mengambil keputusan untuk mengiring Yesus, dan bahkan orang tahu bahwa Matius ini sudah berubah hatinya. Dulu hidup dalam dosa dan akhirnya mengiring Yesus. Dan disitulah saya melihat bahwa dia sebagai
saksi. Dia menyaksikan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Namun ada pihak lain, yaitu orang Farisi. Kehadiran Yesus di tengah-tengah orang berdosa itu sangat menyinggung susila para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan akhirnya di ayat yang ke-16 dia mengatakan, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Timbul satu pertanyaan dari ahli Taurat, orang-orang Farisi yang merasa dirinya benar. Dia suka memandang orang lain salah. Dan bahkan ketika Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa, itu pun dipandang sebagai sesuatu yang salah. Mereka tidak pernah merasa bahwa diri mereka salah. Mereka hanya merasa dirinya benar dan orang lain salah. Biasanya orang yang seperti ini, kalau melihat orang lain itu hanya dilihat dari sisi kesalahannya. Selalu dicari-cari kesalahannya. Tetapi kalau melihat diri sendiri, tidak pernah mendapatkan kesalahan. Itulah ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga dia menanyakan mengapa ia di sini Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Rasa tersinggung itulah yang membuat Yesus harus menyampaikan khotbah yang singkat kepada mereka atas penilaian mereka terhadap diri sendiri yang merasa benar dan penilaian mereka terhadap orang lain yang dianggap selalu berdosa. Dan Tuhan memiliki pandangan bahwa itu adalah pandangan yang salah. Kenapa? Sebab di pandangan Tuhan semua orang sudah berbuat dosa. Dan bahkan Paulus katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang artinya tidak seorang pun yang benar, termasuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka di ayat yang ke-17, ketika Yesus mendengarkan kata-kata itu, Yesus berkata demikian, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari saat ini berada di tempat ini, saya ingin katakan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari adalah orang yang berdosa. Tersinggung enggak? Boleh saja tersinggung, tetapi Alkitab mengatakan demikian. Namun kita adalah orang berdosa yang sudah diampuni Yesus oleh karena anugerahnya di kayu salib. Dan justru Yesus mencari orang-orang berdosa, yang artinya semua orang berdosa dicari Yesus. Orang berdosa membutuhkan Yesus. Matius yang berdosa membutuhkan Yesus. Kita yang berdosa membutuhkan Yesus. Dan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara, sehingga Yesus sendirilah yang hadir ke dunia mendapatkan saya dan saudara, sehingga kita mendapatkan anugerah itu. Justru Yesus akhirnya mengajar kepada ahli Taurat. Yesus mengajar kepada orang Farisi bahwa hanya orang berdosalah yang membutuhkan pengampunan. Hanya orang yang sakitlah yang membutuhkan tabib. Kalau Yesus juru selamat, maka hanya orang yang berdosa yang memerlukan Yesus. Sementara ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang merasa dirinya tidak berdosa, maka mereka tidak membutuhkan Yesus. Kita yang adalah orang berdosa dan merasa bahwa kita orang berdosa, kita ini membutuhkan Yesus. Dan puji Tuhan, anugerah itu sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Jadi, apa yang disebut benar oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak diterima oleh Allah. Karena orang Farisi dan ahli Taurat yang melihat orang lain sebagai orang berdosa dan dirinya bukan orang berdosa. Orang tidak bisa membenarkan dirinya sendiri, sebab pada dasarnya semua orang itu berdosa. Sehingga setiap orang membutuhkan Yesus juru selamat yang akan mengampuni segala dosa manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan perjamuan besar yang diadakan oleh Matius sebagai penghargaan kepada Yesus, maka semua orang berdosa tahu bahwa Yesus adalah guru Matius, bahwa Matius sudah mengiring Yesus. Maka itulah kesaksian besar yang disampaikan Matius
dia berani menyatakan bahwa ia adalah pengikut Yesus. Seringkali orang merasa ketakutan ketika harus mengakui bahwa dirinya adalah orang-orang yang diselamatkan. Mungkin kalau bawa Alkitab disembunyikan. Jangan orang lain melihat Alkitab saya. Jangan sampai tetangga melihat bahwa saya mau ke gereja. Kalau ditanya, Bapak agamanya apa? Ya seperti Bapak. Loh, kadang tidak tahu ya Bapak yang nanya agamanya juga apa. Karena takut untuk mengatakan bahwa saya pengikut Yesus. Namun Matius di tengah-tengah orang berdosa, di tengah-tengah rekannya yang hidup di dalam dosa, namun dengan pesta yang diadakan itu, dia mau menjadi saksi Kristus bahwa dia adalah pengikut Yesus. Kenapa dia berani? Karena ada anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Dan biarlah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara itu juga membuat kita berani mengakui Yesus sebagai Tuhan di tengah-tengah orang yang belum percaya. Sehingga identitas kekristenan kita nampak. Bukan hanya mengakui, tetapi cara hidup kita juga adalah cara hidup orang percaya. Sebab anugerah Tuhan sudah mengubah saya dan saudara. Sehingga kita menjadi saksi. Saksi dari cara hidup kita, juga saksi untuk menceritakan itu kepada orang lain. Menceritakan Yesus kepada orang lain. Di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini adalah amanat agung yang Tuhan percayakan kepada setiap orang yang sudah menerima anugerah. Yang artinya setiap kita yang sudah menerima anugerah, maka kita harus mengemban amanat agung ini. Oleh sebab itu, ajaklah keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum percaya Tuhan, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Rekan dekat yang mungkin yang bisa berkomunikasi dengan baik, beritakanlah keselamatan itu kepada mereka. Dan dengan cara hidupmu, biarlah engkau menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu, syukurilah anugerah yang Tuhan berikan kepadamu, sehingga anugerah itu mengubah hidupmu, dan bahkan engkau menjadi saksi Kristus yang hidup. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan saat ini. Kita akan memuji pujian Engkau Allah yang hidup. Ku hidup karena anugerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena
besar anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa seperti Matius, namun Engkau sudah memanggil kami. Engkau memberikan anugerah-Mu, dan anugerah-Mu itulah yang mengubah hidup kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu, dan biarlah kami selalu menghargai anugerah-Mu, sehingga sepanjang hidup yang Engkau berikan kepada kami bisa mengabdikan diri kami untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kiranya firman-Mu tinggal di dalam hati kami, firman-Mu terus menuntun kami, sehingga kami boleh memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami juga naikkan syukur kami di hadapan-Mu buat segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bersyukur atas pemeliharaanmu sepanjang hari. Dan kesempatan yang indah, kami akan mempermuliakan Engkau dengan persembahan kami, dengan persepuluhan kami. Kiranya Engkau yang memberkati, sehingga kami boleh memberi dengan sukacita dan mendatangkan berkat bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara kami, memberkati kami, dan selalu memenuhi kebutuhan hidup kami. Dan kami akan hidup dalam kecukupan oleh karena kemurahan. Tuhan, kami juga bersyukur atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Engkau yang menyertai kami, biarlah sepanjang perjalanan kami pulang dengan penuh sukacita, dan terlebih kami mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing dan berbahagia membawa keselamatan yang datang daripada. Terima kasih ya Tuhan. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usaha, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi